Apakah saya mengasihi keluarga dan orang lain seperti Yesus? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Apakah Anda tahu kata-kata terakhir Paus Fransiskus sebelum ia meninggal? Terima kasih telah membawa saya kembali ke alun-alun. Ini antara lain kata-katanya yang terakhir. Ungkapan kasih dan rasa syukur yang sederhana, namun mendalam. Merekam keinginannya yang mendalam untuk terus mengasihi dan melayani kita, umat Tuhan. Bahkan di jam-jam terakhirnya, pada Minggu Paskah, Paus Fransiskus memberikan satu hadiah terakhir bagi gereja yang dia sangat hargai, perjalanan sederhana di antara para pengikut setia di lapangan Santo Petrus. Setelah berkat Urbi dan Orbi, meski lemah karena sakit, dia beralih ke asisten kesehatannya yang terpercaya. Maximiliano Strapetti dengan lembut bertanya, "Apakah Anda pikir saya bisa melakukannya?" Dengan semangat, ia kembali memasuki alun-alun. Dengan menyeringai, memberkatin, dan memeluk, terutama anak-anak. Kemudian dengan sangat tersentuh, dia berbisik, "Terima kasih telah membawaku kembali ke lapangan Santo Petrus. Ini perpisahan bukan hanya dengan tempat, tapi juga dengan orang yang telah berjalan dengannya dari hari pertamanya sebagai paus hingga terakhir. Dia meninggal dengan damai keesokan paginya di Casa Santa Marta. Tanpa penderitaan, tanpa kemeriahan, dalam kerendahan hati dan diam yang sama, dia pergi. Berkat terakhirnya, pelukan terakhirnya, dan ucapan terima kasihnya adalah perbuatan penuh kasih sayang pada dunia yang tak pernah berhenti dicintainya. Kasih adalah yang terbesar dari semua panggilan." Injil hari ini mengajak kita untuk mencintai seperti Yesus dan bersatu dengannya sepenuhnya dan selamanya. Kasih adalah yang terbesar dari semua panggilan. Setelah kebangkitan, para rasul kembali ke pekerjaan mereka sebagai nelayan, kembali ke hal yang familiar. Mungkin ada ketidakpastian tentang masa depan mereka, meskipun mereka berusaha. Mereka tidak menangkap apa-apa. Saat fajar, seorang asing, Yesus yang tak dikenali, memanggil mereka dari pantai, mengundang mereka untuk menebar jala dengan cara berbeda. Ketaatan menghasilkan tangkapan yang luar biasa, tanda kelimpahan melalui kepercayaan padanya. Sarapan sederhana yang disiapkan oleh Yesus, roti dan ikan di atas api arang. Para murid berbagi momen keintiman dan peneguhan. Kemudian Yesus beralih ke Petrus yang terluka karena penolakan sebelumnya, dan dengan lembut dia memulihkannya. 3 kali, menandakan 3 penolakan Petrus. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Setiap jawaban Petrus disambut dengan sebuah misi. "Beri makan domba-dombaku, rawatlah domba-dombaku, beri makan domba-dombaku." Yesus tidak hanya mengampuni Petrus, dia mempercayakannya untuk merawat kawanan dombanya. Yesus menyimpulkan dengan panggilan pribadi yang kuat, "Ikutilah aku." Panggilan yang mengarah ke jalan kasih, pengorbanan dan kepemimpinan. Meskipun martir, namun akhirnya persatuan abadi dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak bersyarat, penderitaanmu, kebangkitan, dan kenaikan. Yesus, ampuni kami saat kami gagal mencintai seperti Engkau. Ketika kami lebih mencintai diri sendiri daripada Engkau. Ketika kami memilih harta benda, kesenangan, dan kebanggaan kami terhadap keluarga dan orang lain. Tuhan, kasihani kami, penuhilah hati kami dengan rahmat, damai, kasih. Kuatkan kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Semoga kami selalu ingat bahwa mengasihi seperti Yesus adalah panggilan tertinggi kami. Kasih itu yang terbesar dari semua panggilan. Berhembuslah dalam diriku Roh Kudus, agar pikiranku kudus,
Bertindaklah dalam diriku Roh Kudus, agar pekerjaanku kudus. Pikatlah hatiku, Roh Kudus, agar aku mencintai yang kudus. Kuatkan aku, Roh Kudus, agar selalu membela yang kudus. Lindungi aku, Roh Kudus, agar saya selalu kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Semoga Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.